Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas F409. Di sini kami akan menjelaskan tentang algoritma insertion sort dan bubble sort. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Octavian Susilo Wibowo dengan NIM 130 120 4289. Dan saya Rena Salafis dengan NIM 130 120 4485. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang algoritma insertion sort itu. Insertion sort itu bisa didefinisikan adalah suatu algoritma pengurutan yang dimana kita membandingkan kedua elemen yang sedang diakses dan dibandingkan dengan elemen sebelumnya, yang dimana bertujuan untuk data tersebut bisa terurut maupun itu ascending ataupun descending. Cara kerjanya itu sendiri adalah pertama-tama kita melihat data yang sedang diakses atau elemen yang sedang diakses. Apakah elemen yang sedang diakses itu kita tuh melihat ke data sebelumnya. Nah, apakah data sebelumnya itu lebih besar ataupun lebih kecil? Nah, jika data sebelumnya itu lebih besar, maka data tersebut akan ditukar dengan data yang sedang diakses, sehingga bisa menghasilkan data tersebut menjadi terurut, begitupun seterusnya. Dapat dilihat di sini, ini adalah sebuah pseudocode dari insertion sort, yang contohnya itu yang insertion sort ascending di sini. Di sini pula kita melihat ada operasi dasar yang paling dalamnya, yaitu perbandingan. Nah, di sini pun akan melakukan satu kali eksekusi tiap iterasinya. Dan kita bisa melakukan perhitungan TN dan mencari kelas efisiensinya. Untuk melakukan perhitungan TN itu pertama-tama kita mengubah si algoritma ini menjadi sebuah sigma. Dan hal pertama kita menggunakan rumus S1 yang dimana akan menjadi seperti ini. Setelah kita memasukkan nilai U dan nilai L-nya, maka akan menjadi seperti ini. Dan kita selanjutnya menggunakan R1 yang rumusnya seperti ini. Selanjutnya setelah kita memasukkannya itu akan menggunakan rumus S2. Setelah kita masukkan N-nya, maka hasilnya akan seperti ini, dan kita ubah nilai akhirnya menjadi seperti ini. Dan di sini adalah sebuah visualisasi yang bisa kita lihat. Yang paling awal baris pertama itu adalah sebuah data yang belum terurut, dan baris kedua sampai ke bawah itu adalah sebuah prosesnya, sehingga baris yang berwarna hijau itu adalah sebuah data yang sudah terurut. Oke, yang kedua adalah bubble sort. Bubble sort sendiri itu sebenarnya tidak jauh beda dengan insertion sort. Yang berbeda hanyalah dia mengakses elemen pertama dan elemen selanjutnya. Dia akan mengecek apakah elemen pertama tersebut lebih besar atau lebih kecil dari elemen selanjutnya. Apabila kita mengambil contoh dalam ascending, maka haruslah elemen pertama lebih besar dari elemen selanjutnya. Apabila elemen tersebut lebih besar dari elemen selanjutnya, maka akan dilakukan pertukaran atau pertukaran tempat hingga elemen yang diakses itu lebih kecil dari elemen selanjutnya. Dan dapat dilihat dari pseudocode yang telah kami buat adalah bubble sort ascending. Dilihat ini memiliki dua looping, sedangkan kami mengambil operasi dasarnya itu dari looping terdalam, yaitu perbandingan, dan akan dieksekusi satu kali tiap iterasinya. Oke, yang pertama, setelah kita tahu pseudocode-nya, kita akan mengubah pseudocode itu atau loopingnya menjadi sebuah sigma, dan kita menggunakan rumus S1 menjadi seperti ini. Dan selanjutnya setelah kita mengubah sedemikian rupa, terus kita lalu menggunakan rumus R1 dan lalu menggunakan rumus S2, lalu ditemukan bahwa Tn-nya itu adalah Nmax kuadrat plus 4 Nmax plus 4 big O Nmax kuadrat. Dapat dilihat berikut ini adalah sebuah ilustrasi dari bagaimana bubble sort itu bekerja.
Yang pertama itu adalah array yang masih teracak. Yang kedua itu elemen pertama, dia akan mengecek elemen selanjutnya yaitu 3 ya, dan baris 3 itu dilihat kalau itu oren. Kenapa oren? Karena itu ada elemen sedang diakses dan itu akan dibandingkan dengan 6. Mengapa tidak ditukar? Karena 5 dan 5 lebih kecil dari 6. Berikut ini adalah sebuah perbandingan waktu sorting antara insertion sort dan bubble sort. Dapat dilihat bahwa insertion sort itu yang oranye dan bubble sort yang biru. Dari perbandingan waktu ini dapat disimpulkan bahwa insertion sort lebih cepat daripada bubble sort. Oke, mari kita beralih ke demo pemrogramannya. Iya, di sini kami akan mendemokannya dengan 10 data acak. Data tersebut dari 0 sampai 100. Dan kita mulai dari bubble sort terlebih dahulu. Dan waktu yang dibutuhkan adalah 3,78 detik. Selanjutnya kita akan melakukannya dengan insertion sort. Ya, dapat dilihat ternyata insertion sort itu lebih cepat. Yang dibutuhkan waktunya 2,48 detik atau bisa dibilang lebih cepat 1,30 detik. Dan bisa kita simpulkan dari algoritma pengurutan ini antara insertion dan bubble ternyata insertion lebih cepat dibandingkan bubble sort. Oke, segitu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.